Sehingga tidak boleh mendahulukan orang dalam ibadah fil qada'il hajah qata'am. Naam, seperti qada' hajah, seperti memenuhi kebutuhan orang. Jadi saat ada orang minta bantuan kita, kalau bisa kita yang pertama melakukannya. Jangan nyuruh orang. Masya Allah, dah usah datang ke aku, datang ke si Anu ben. Kayaknya dia lebih berduit dari aku. Masya Allah, dia tidak mantu. Jangan. Kalau bisa kita yang pertama, karena orang datang kepada kita, Allah hantarkan kita peluang pahala. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau datang orang meminta kepada dia, apa kata dia? Marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Selamat datang, wahai engkau yang akan membawakan bekalku ke akhirat. Allah, luar biasa. Selamat datang, disambut marhaban, ahlan wa sahlan. Kau yang akan membawa bekalku ke akhirat. Jadi dia berikan semua ini untukmu. Mau kasih lan mawakan hartaku ke surga. Allah. Jadi luar biasa. Jadi jangan pernah takut, jangan khawatir. Kalau ada orang datang kepada kita, maka dia sedang meminta harta kita untuk dibawa ke surga. Kalau bahasa kita kurir gratis ini. Kalau kita beli paket aja, ada ongkirnya. Ini ada yang mengantarkan pahala kita ke surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kabar gembira juga untuk kita. Mungkin datang ke masjid, tiba-tiba balik sendal hilang. Husnuzon aja. Husnuzon, mungkin sendal kita lah bawa ke surga. Husnuzon. Masya Allah. Walhasil sangka aja kepada orang. Alhamdulillah, mau kasih siapa yang ngambil sendal aku nih. Masya Allah. Walhasil, tapi habis itu siapa pula ngambil. Rotuan juga masih. Walhasil lapangkan hati kita. Tidak ada yang terjadi di dunia ini yang tidak ada faedah. Semua ada hikmah dan maknanya. Kalau baik, kita disuruh bersyukur. Dapat nikmat, suruh syukur. Aja boleh ambil mukmin. Menakjubkan. Orang beriman ini sangat indah, luar biasa perjalanan hidupnya. Kalau dapat nikmat, dapat rezeki, dapat kebaikan, Allah inginkan kita bersyukur. Kalau dapat musibah, dapat bencana, mungkin dapat sesuatu yang menyakiti hati, membuat kita menangis, Allah ingin kita bersabar. Semua itu adalah kebaikan. Hidup ini tidak pernah lepas dari 8 ujian. Itu kata para ulama. Thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim fala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 hal yang ada di dunia ini yang pasti akan kita temui. Pasti. Perjalanan hidup kita pasti temui ini. Yang pertama, sururun. Ada kalanya kita bahagia. Kita semua pasti pernah bahagia. Pasti pernah bahagia. Ada bahagia dengan hal kecil. Ada orang bahagia nunggu hal besar. Ada. Aku galak tersenyum Ustaz. Terus kaget nunggu dapat mobil 2. Ini sarau namanya. Ada orang yang senyum, aku nikmat aja saat hidup nih, makan pagi dengan godo-godo cukup aman lah itu. Pacak tersenyum dia, bahagia dengan hal kecil. Maka gini kita, hidup kita pasti bahagia. Sururun wa huznun. Ada kalanya kita sudah sedih. Sedih ada masanya. Masya Allah. Jadi saat kita senang, menunggu waktu sedih. Saat sedang sedih, kita sedang menunggu waktu senang. Begitu perjalanannya. Maka saat senang, jangan terlampau bahagia sehingga kita lupa dengan Allah. Saat sedih, jangan terlalu murung sehingga kita tidak ridha ketetapan Allah. Jalani hidup sedang aja, tenang aja. Hidup ini seperti gelapnya awan. Tidak akan mungkin matahari selalu ditutup awan hitam. Pasti dia akan berlalu, dia akan pergi, dan akan ada matahari yang menyinari. Begitulah saat senang, saat sedih tetap stabil, tidak ada perubahan dalam diri kita. Saat susah kita sabar, saat senang kita bersyukur. Alhamdulillah. Wajtima'un wa furqatun. Yang ketiga, yang keempat, ada saatnya kita berkumpul bersama dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat. Berkumpul kita. Dan ada masanya pasti kita akan berpisah. Pasti dengan keluarga yang kita cintai, yang kita sayangi, pasti akan berpisah dengan mereka. Maka kita harus siap-siap dengan hari itu. Kita harus siap-siap dengan hari perpisahan itu. Orang sudah siap berpisah dengan orang yang dia cintai, sudah siap. Orang yang sudah siap saja masih meneteskan air mata. Kenapa? Memang manusia ini yang paling sulit adalah mengajari mereka tentang mengucapkan kalimat perpisahan. Itu manusia ini paling berat itu. Maka kita harus siap-siap sehingga saat datang waktu itu kita tidak menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Lau. Seandainya. Itulah pintu masuk setan. Semua ini kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Maka hati kita walaupun air mata menangis, hati kita berusaha menahan, sabar. Ada kalanya kita bersama dan ada kalanya kita berpisah. Maka beginilah perjumpaan. Dan orang beriman, mereka tidak pernah risau saat berpisah di dunia, karena mereka ada harapan bisa kumpul selama-lamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita kumpul dengan orang yang kita cintai. Niat, ya Allah, kami ingin bersama di dunia sampai surga. Amin ya rabbal. Wajtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun. Ada saatnya hidup kita ini sulit sekali. Ada masanya, masya Allah, banyak problem, banyak, masya Allah, yang membebani kita. Dan ada saatnya kita mudah diatur oleh Allah, lancar luncur. Ada masanya, masya Allah. Maka ini nikmat dari Allah. Kemudian summa sakmun wa afiyah. Ada saatnya kita sakit dan ada masanya kita sehat. Saat sehat jangan lupa, saat sakit kita tetap ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat ini mahal. Kita tidak tahu nikmat sehat ini kecuali mereka yang sudah diberi sakit. Tidak tahu kita mahal nikmat sehat ini. Nanti saat sakit baru terasa alangkah mahalnya. Ada jamaah kita, Ustaz ya, aku kemarin dari rumah sakit. Terus iya, habis rumah sakit karena seminggu sudah ada keluar angin ini. Oh, udah keluar angin, iya. Jadi gimana Bu? Sudah datang ke dokter, suntik aja deh. Sekali suntik 3 juta rupiah. Masya Allah, dalam hatiku mahal juga nak gentut ini. 3 juta rupiah, bayangkan. Sekali suntik. Jadi sudah alhamdulillah sehat sekarang. Baca keluar dewek, alhamdulillah. Maka nikmat, ini kadang nikmat yang tidak pernah kita sadari. Maka habis ini tapi jangan juga buang angin. Kenapa buang di sini? Mahal 3 juta Ustaz. Jangan juga. Walau sehat ini mahal, nanti akan terasa betul. Maka begitu mahal nikmat sehat ini. Gunakan saat sehat, saat kita ibadah, saat muda, saat sehat, saat sempat. Allah akan tetap catat pahala yang sempurna saat kita sudah tua dan saat kita sakit. Itulah salah satu makna yang dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir Al-Baghawi yang menjelaskan tentang ayat semua orang akan kembali dalam surat At-Tin. Wat-tini waz-zaituni wat-turi sinina wa hadzal baladan tsumma radadnahu asfala. Semua akan dikembalikan. Masya Allah, dari anak-anak belajar berjalan, berlari, kemudian kuat, mulai melemah, terus sampai ardalil umur, sampai dia kembali ke tua renta. Berputar perjalanan hidupnya. Maka saat dia tua, saat dia sakit, tetap tercatat pahala. Kenapa? Karena mereka beribadah saat muda. Maka ini nikmat. Saat kita muda ini, gunakan masa muda dengan semaksimal mungkin, dengan semangat. Jangan pakai masa muda kita untuk bermaksiat. Kenapa? Masa muda hanya sekali. Ayo kita jadikan masa muda paling berarti. Yang muda itu batasan 40 lah. Jadi kalau pucuk 40 agak tua. Agak-agak tua, belum tua nih ya, belum. Masya Allah, kalau 60, nah itu sudah mulai tua namanya. Maka dalam bahasa Arab, kalau orang sudah di atas 40, itu dipanggil syekh namanya. Syekh. Kok jangan senang gini kalau dipanggil ahlan wa sahlan syekh. Selamat datang syekh. Itu sebenarnya nak nguyuk memang itu. Maksud dia itu selamat datang Pak Tuho. Nah itu dah. Masa kita kan aku dipanggil syekh. Syekh itu ada dua. Satu karena ilmunya, walaupun muda, kalau ilmunya luar biasa dipanggil syekh. Ada karena tua yang tak punya ilmu tapi tua dipanggil syekh juga dia. Masya Allah, hasil. Jadi ada masanya. Perjalanan hidup kita begitu singkat luar biasa. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia ini seperti orang tidur. Saat dia meninggal baru tersadar semuanya. Baru sadar kita nanti saat sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ayo kita berjuang kita di dunia ini. Tidak lama. Ramadan paling banyak 30 hari. Tidak mungkin sampai 31, 32. Sebentar. Masya Allah. Salat, masya Allah, hanya beberapa menit kita. Salat kita berapa menit? Majelis taklim, tidak ada orang ustaz ceramah Ramadan sampai 2,5 jam belum ada. Masya Allah. Sejam adalah kering mulut ini. Tidak ada, sebentar. Ini berjuang kita. Berjuang dalam taat, dalam ibadah, perjuangan kita. Maka ada jamaah bertanya, Mas Ustaz, kapan lah kita ini baca istirahat? Nanti, kalau sudah meninggal baru istirahat. Nanti, kalau nak tidur lama, kaget lah meninggal, tidurlah lama-lama. Sekarang ada waktunya untuk bangun. Subuh azan, bangun kita.
Masya Allah, ada terdengar suara yang manggil, bangun kita. Masya Allah, maka Imam Ahmad pernah ditanya, mata ra'atun ya imam, kapan kita istirahat wahai imam? Apa jawab beliau? Saat kaki kita satu masuk ke dalam surga, saat itulah istirahat yang sesungguhnya. Allah, jadi luar biasa. Nanti kita istirahat. Maka kadang kita pengen banyak istirahat, pengen rehat, pengen santai hidup di dunia. Namun kita harus sadari, di sini sebenarnya tempat perjuangan. Nanti istirahat selama-lamanya saat menghadap Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jam berapa ini? Jam 1:12. Masya Allah. Jadilah mungkin ada hikmah dikit banyak, mudah-mudahan bisa diambil bermanfaat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Kita harap yang penting kumpul bersama, silaturahmi, kumpul di rumah Allah, kita ikat hubungan kita. Al-akhilla yauma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Semua hubungan, semua kekerabatan, semua pertemanan akan jadi musuh di hari kiamat kecuali mereka yang membangun hubungan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ikat hubungan kita atas dasar takwa, insyaallah bersama di dunia sampai surga. Amin ya rabbal. Maka nih ciri nih kawan-kawan kita. Masuk awas, oh si fulan. Kenapa? Bisa jadi kawan kita yang duduk di masjid, masya Allah, inilah sahabat yang menuntun kita masuk ke dalam surga. Tidak tahu kita. Maka jangan remehkan, tepak kawan kita. Yang tidak usah ditepak ya bangun. Ya Allah, masya Allah, hasil nikmat wal hasil. Jadi ciri ini kawan kita. Temu dengan orang baik itu anugerah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah, sehat afiat, rezeki barakah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.